Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa zayyanahu bil 'aqli wa syarafahu bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, amarna bil birri wal ihsan wa nahana 'anil fusuqi wal isyan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum zul fadli wal ihsan, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah bersama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan rasa syukur ini Allah akan jadikan kita sebagai abdan syakura, yaitu hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang niscaya apabila kita mau menghitung nikmat itu tidak akan mampu kita menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka syukurilah. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat kesehatan, nikmat umur, dan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung tadi akan Allah tambah. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, tetapi barang siapa yang kufur maka siksanya Allah sangatlah pedih. Kemudian setelah bersyukur, salawat ma'assalam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah Masjid Nurul Muslimin ini dan umumnya seluruh hamba Allah, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, tergolong beliau umat yang taat, dan dengan ketaatan itu selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, melalui mimbar yang begitu mulia ini berwasilah dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, khatib selalu berpesan kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian di sini kita kerjakan segala perintahnya dan kita jauhi larangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu dasar atau modal untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lagi balasan bagi orang yang bertakwa, sebagaimana firman-Nya, "Mayyataqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan kehidupannya, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah rezeki itu datang, yang tidak pernah dia sangka-sangka arah rezeki itu datang kepadanya. Kita harus membutuhkan modal, kita harus membutuhkan dasar, yaitu keimanan yang harus kita periksa setiap menit, setiap detik, setiap waktu. Kita periksa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil apabila kita mau menuju derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi keimanan kita nol besar, keimanan kita hanya isapan jempol semata, keimanan kita hanya di lisan saja. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagian manusia banyak yang berkata beriman kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan banyak sebagian manusia itu berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman pula dengan hari akhir, tetapi seyogyanya mereka tidak beriman. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk daripada golongan manusia seperti ini. Jemaah sekalian rahimakumullah,
Mari bersama-sama melalui kesempatan ini, melalui hari Jumat yang begitu mulia ini, kita kembali mengintrospeksi diri kita. Kita kembali mengukur tolak ukur keimanan kita. Kita kembali berkaca, kita kembali kepada Al-Quran, agar supaya kita mengintrospeksi diri. Benarkah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita termasuk golongan sebagaimana difirmankan Allah seperti tadi, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Hanya isapan jempol saja, hanya omongan saja kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah berupa Al-Quran sebagai cermin, sebagai tolak ukur bagi kita untuk memeriksa keimanan kepada diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang bunyinya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di sini dengan ayat ini kita bisa mengintrospeksi diri kita. Benarkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah hanya orang yang munafik sebagaimana ayat yang diterangkan di awal tadi? Apa kata Allah? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila didengarkan, dibacakan nama Allah, asma Allah, terdengar di telinganya, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakutan itu bukan dia menjauh, tetapi dia semakin mendekat, semakin taat, dan semakin melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Ciri yang pertama orang yang beriman. Sekarang kita introspeksi diri kita. Apabila kita ini mendengar asma-asma Allah, didengarkan suara azan, didengarkan suara Al-Quran, adakah getaran di hati kita? Apabila tidak bergetar sama sekali di hati kita, jangan-jangan kita termasuk dalam golongan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita termasuk golongan orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah wa nauzubillah. Kemudian yang kedua, wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, didengarkan Al-Quran, diajak belajar Al-Quran, diajak mengartikan Al-Quran, diajak mengamalkan Al-Quran, diajak menghayati Al-Quran, diajak hidup dengan Al-Quran, zadathum imanan, keimanan mereka bertambah. Orang yang kembali ke Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah dan melakukan perintah-perintah Allah. Ciri-ciri yang kedua. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ciri yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia berusaha, setelah dia berikhtiar dalam kegiatan apapun bentuknya, maupun dia beribadah, dia perlu ikhtiar, yaitu belajar, maupun berwasilah dengan maisah, dia bekerja keras untuk menghidupi anak, suami, anak dan istrinya, merupakan salah satu bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasrahkan segala urusan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, 3 ciri ini marilah kita introspeksi dalam diri kita. Adakah 3 tanda di dalam hati kita dapat dalam kehidupan kita? Apabila dengarkan nama asma Allah, maka bergetarlah hati kita. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka kita akan menambah keimanan kita. Kemudian apabila permasalahan kehidupan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah memasuki kategori bahwa memang benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelanjutan ayat ini, allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri seorang yang beriman yaitu adalah orang-orang yang mendirikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, yang kerjakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian yang kelima yaitu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan bagi mereka yang punya rezeki lebih, bagi mereka yang punya rezeki yang lapang, yang cukup untuk dirinya dan cukup untuk keluarganya dan bahkan untuk orang lain, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Tuhan, dengan 5 ciri ini
marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apabila kelima-lima ini ada pada diri kita, insya Allah kita sudah mempunyai satu modal untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, keimanan itu bisa bertambah, al-imanu yazid bi ta'atihi. Keimanan bertambah apabila kita selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqus bi maksiatihi. Dan keimanan itu selalu berkurang apabila kita selalu bermaksiat, selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu al-imanu la yazid wa la yanqus. Ada keimanan itu tidak bertambah, kemudian tidak pula berkurang, yaitu imannya para malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian ada pula keimanan yazid wa la yanqus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang, yaitu keimanan para Rasulullah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang selalu mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehilafan dan dosa-dosa kita, kita berada di satu golongan yazid wa yanqus. Keimanan kita kadang bertambah, kadang pula berkurang. Terkadang habis keimanan kita diambil oleh kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sekelibet isi khutbah ini bisa kembali kita mengintrospeksi diri kita. Benarkah bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya hisaban jempol semata? Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.